Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi buat sahabat-sahabat Tapak Viso Official. Selamat datang di channel kami. Oke, sahabat, gimana kabar semuanya ya? Mudah-mudahan sehat dan walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita sapa dulu buat sahabat-sahabat yang jauh di sana ya. Semoga selalu bahagia dan dikasih kelancaran rezeki dan Amin, amin, dimudahkan segala urusannya. amin. Oke, sahabat, kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata dari narasumber yang dia tidak mau diekspos. Katanya cukup diwakilkan sama Kang Ikoy. Gitu. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi pada masa saat itu si narasumber itu mungkin umur di antara 11 atau 12 tahunan lah. Dia masih kecil lah, mungkin sekitar sekolah SD kelas 6 itu. Karena berhubung zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang udah ada Magicom, baik ada gas LPG buat memasak lah. Kalau dulu kan pakainya tungku gitu, atau bahasa orang sini pawon lah, pawon. Dia kesehariannya mainnya di pekarangan ataupun di kebun, kata orang sini pasir, ke pasir sambil cari kayu bakar buat memasak ataupun buat menanak nasi gitu. Pas pada suatu hari dia keluar saat posisi siang, lebih tepatnya jam 12 siang itu, jam 12 siang. Nah, dia turun ke sungai ataupun lebak, kata orang sini mah lebak lah, lebak ya, lebak ya gitu. Iya, semua yang di hutan biasanya Iya, gitu ya. sungai yang buat aliran air di perhutanan itu. Pas dia turun ke lebak, dia merasa aneh dan heran. Gitu. Dia melihat langsung banyak, bahkan ribuan ular, dari yang mulai besar sampai yang kecil segini itu ada itu. Dan katanya yang paling besar itu, yang paling di depan, sosok ularnya itu aneh. Setengah badan ke sini berbentuk manusia bermahkota, dan yang ke bawah itu berbentuk wujud ular. Dan di belakangnya itu banyak ular-ular yang ngikutin. Dari yang kecil banget itu ada paling belakang itu. Mungkin apakah itu sedang ada perkawinan, entah apalah gitu, saya juga kurang paham ya. Itu juga meren itu sedang ada perkawinan ya, kurang paham saya juga itu ya, meren itu. Yang jadi herannya gini, saat jam 12 itu ular itu lewat mulai dari adan sampai selesai adan. Adzan apa itu? Jam 12. Adan sholat duhur berarti ya. Iya. Sholat duhur. Sampai itu puji-pujian, sampai komat itu ular lewat nggak berhenti-berhenti. Ayo terus gitu. Itu yang jadi herannya itu. Nah, pertanyaannya gini, yang menjadi heran saya itu. Jadi gini, apakah itu ilusinasi narasumber di siang bolong karena panas? Apakah memang dia itu melihat memang nyata bahwa gaib itu ada gitu, sosok-sosok siluman seperti itu gimana? Ya, sahabat gini. Sampai ribuan soalnya itu. Mengulas tentang itu ya, Kang Ikoy. Iya, kisah nyata itu katanya. Kisah dari narasumber yang namanya tidak mau disebutkan itu. Jadi Iya. gini. Ya itu emang yang waktu ceritakan gini. Itu kita tanya lagi, apakah saat itu
sampean itu apa namanya lagi sedang kehausan atau Mm-mm. lapar kan gitu. Oh. Biasanya orang halusinasi kan seperti itu. Iya. Saat orang itu kehausan atau saat berlebihan lapar, Mm-mm. katanya tidak Iya, tidak. katanya. Dan sampai dia sendiri itu ya intinya kalau halusinasi mungkin dia itu nggak bisa ngedenger apa itu namanya azan atau Mm-mm. qomat kan gitu. Secara Iya, nyatanya, kan sadarnya kata gitu ya. dia itu adzan dia mendengar, qomat mendengar, Iya, itu mendengar. dan dia tuh tahu detail datangnya si makhluk itu, katanya itu ya dari yang itu apa yang pakai mahkota Iya. laki-laki katanya ya. Iya, laki-laki itu. Iya laki-laki itu katanya. Itu di depan dan diiringi sama makhluk yang mulai dari sebesar pohon kelapa sampai yang sekecil apa ini apa Jari cinggir apa ini jari dia. Iya. Ya apa ini? Cinggir ya gitu ya. cinggir Ya. atau jari jari kelingking Ya, lah. jari kelingking. Itu katanya ada. Sampai bisa dibicara detail seperti itu, saya yakin dia itu tidak berhalusinasi, bro. Tapi berarti nyata ya? Berarti nyata. Tapi emang seperti itu. Allah itu kan menciptakan jin dan manusia itu kan untuk beribadah. Dan ya kembali lagi pada manusianya. Jadi bahwa di dunia ini itu tidak cuma ada makhluk yang Allah ciptakan yang cuma kelihatan oleh mata kita. Aslinya banyak yang kita itu mungkin disebut tahayul, atau ketika orang itu melihat halusinasi, padahal itu emang nyata. Mungkin tujuan Allah itu menunjukkan makhluk itu mungkin agar kadar keimanan seorang itu lebih meningkat lah, bahwa bertambah gitu ya. Bahwa sebenarnya benar Allah itu menciptakan makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Iya, betul. Seperti itu tujuan yang kita ambil hikmahnya itu. Dan emang sih banyak kisah yang emang yang pernah masuk kita gitu cerita bahwa apalagi yang berhubungan dengan ular itu. Iya, ular itu yang katanya emang yang tidak masuk akal. Tapi ya itu kembali lagi pada manusianya mau percaya mau enggak ya itu. Yang sebagai kita sebagai orang Islam yang paham rukun iman, kan kebanyakan itu imannya pada hal yang gaib. Iya, betul, salah satu. Iman kepada Allah, kepada malaikat itu maksudnya gaib. Kang Ikoy. Iya. Apa yang harus berceritakan dan kita ceritakan lagi pada sahabat Bapak Seso, tetap kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman menceritakan kembali kisah-kisah yang memang zaman orang tua dulu kita itu pernah ngalami langsung, dan emang zaman dulu itu kan menjaga bahwa pamali atau tradisi kita itu jangan sampai hilang. Karena tergerus oleh kemajuan zaman dan juga teknologi. Itu. Oke, sahabat, mungkin itu sebagian cerita kisah nyata dari narasumber yang diceritakan kepada kami langsung, dan dia tidak mau diekspos, katanya mungkin malu gitu. Dan jangan lupa ya sahabat, tunggu video-video berikutnya. Jangan di skip nontonnya biar tidak gagal paham, sesuai alur demi menit ke detik, detik ke menit gitu ya gitu. Selamat bertemu di bulan depan ataupun minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.